Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali dan singkat, jadi harus berarti. Pertama-tama kita bersyukur karena setiap hari kita dianugerahi kesempatan yang tanpa batas untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bahagia, untuk menjadi lebih penuh syukur. Maka yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas kehidupan, atas kesempatan, atas kesehatan. Dan itu mengubah seluruh nada dasar sepanjang hari itu. Kita menjadi lebih positif. Nah, itu yang penting. Pertama-tama kita harus menjadi lebih positif. Karena dengan sikap yang positif itu, kemudian berkaitan dengan sikap positif yang lain. Karena yang positif akan menarik yang positif, yang negatif akan menarik yang negatif. Dalam kehidupan ini, sebetulnya ajaran itu sudah begitu banyak. Dan ada begitu banyak tips, trik, strategi supaya kita bisa hidup lebih baik, lebih bijaksana, lebih bahagia juga. Persoalannya adalah dalam penerapannya. Bagaimana kita bisa menerapkan, kemudian bisa berubah. Pertama-tama memang jangan segala-galanya, semua ajaran mau diikuti. Tetapi melangkah selangkah demi selangkah. Ada pepatah mengatakan perjalanan berkilo-kilometer jaraknya bisa ditempuh dengan selangkah demi selangkah. Demikian juga pertumbuhan. Kita bisa melakukan yang penting, melakukan dan mengalami 1-2 nilai sikap dasar yang positif, yang kemudian akan berkaitan dan menarik semua positif yang lain. Maka mulai dari satu persatu. Salah satu contohnya adalah selalu berusaha untuk menganggap yang lain lebih penting daripada diri sendiri. Mulai itu saja dulu. Dan itu kemudian akan membawa kita kepada hal yang lain. Kalau kita menganggap yang lain lebih penting, maka kemudian yang lain juga akan ikut. Ada respect. Kemudian juga ada kasih, ada kebaikan. Semuanya kemudian akan tertarik dalam satu sikap dasar, nilai yang coba kita praktekkan. Nah, kalau satu persatu, itu jadi lebih mudah. Bisa kemudian terlaksana dengan baik. Kalau banyak-banyak malah tidak ada satupun yang dijalankan. Maka selangkah demi selangkah. Salah satunya itu. Bisa pilih yang lain. Yang lain misalnya, apapun yang terjadi, saya akan belajar. Nah, itu juga bagus. Karena kemudian tidak masalah apa yang terjadi. Senang atau susah, halangan atau berkat, gak masalah. Karena yang paling penting saya akan terus belajar. Kalau ketemu orang baik, belajar jadi baik. Kalau ketemu orang tidak baik, belajar supaya jangan mengulangi hal yang sama. Tetapi kita menjadi lebih bijaksana. Kalau ketemu peristiwa yang membahagiakan, bersyukur. Belajar mensyukuri apa yang ada. Kalau ketemu peristiwa yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, belajar bagaimana menjadi lebih kuat dan bijaksana dan tetap bisa membawa kebaikan. Nah, satu nilai itu bisa membawa nilai-nilai yang lain. Maka sebetulnya tidak masalah apa yang kita alami, yang kita hadapi. Tapi reaksi kita, respon kita, itu yang menentukan. Dari satu nilai yang positif, kita akan membawa nilai positif yang lain juga. Maka penting sekali, yang paling utama adalah pelaksanaan, penerapannya. Karena banyak ajaran yang baik, tapi kalau tidak dilakukan,
sama saja. Kita hanya berhenti di pikiran. Dan memang untuk menjadi baik kita harus belajar, tekun, setia, mempraktekkan sedikit demi sedikit. Karena menjadi baik itu tidak otomatis. Kecenderungan kita, baik pikiran maupun tindakan, adalah menyelamatkan diri, survival. Itu kecenderungan alami kita. Nah, kecenderungan alamiah yaitu survival ini seringkali tidak membawa kita kepada kebaikan dan kasih. Karena memang yang utama kita survive dulu. Baru kemudian bertumbuh menjadi makin bijaksana, menjadi makin baik, menjadi penuh kasih. Tetapi survival tidak otomatis penuh kasih. Itulah yang disebut dengan survival of the fittest. Itu adalah cara kerja dunia ini. Yang paling fit, itu yang paling survive. Maka kemudian berjuang supaya semuanya demi saya. Yang penting survive dulu. Hidup dulu. Kalau enggak mau apa? Nah, karena itu kita perlu belajar berbuat baik. Survival saja tidak cukup. Kita perlu bersyukur, mengasihi, berkorban, sehingga hidup bukan hanya survive, tetapi hidup dengan sepenuhnya, penuh syukur, penuh sukacita, penuh kasih. Di situ kita perlu latihan. Belajar baik itu, menjadi baik itu perlu berlatih, perlu belajar, tidak otomatis. Bahkan kita harus ajara kontra. Ajara kontra itu melawan kecenderungan dasar yang hanya survival saja. Lalu kemudian mencoba hening sejenak, pause, kemudian melihat bukan hanya survive yang penting, tapi juga bahagia, penuh kasih, penuh syukur dan kebaikan. Sehingga hidup memang belajar terus, tetapi sedikit demi sedikit. Kemudian kita bisa maju terus-menerus tanpa henti. Yang penting kita mempunyai sesuatu yang lebih besar dari kita yang kita ikuti, kita teladani, pemimpin kita. Pemimpin kita ya Tuhan sendiri yang mengarahkan, menuntun, dan memberikan visi masa depan yang bisa menjadi pedoman langkah kita. Maka mari kita terus belajar, terus rendah hati, menganggap yang lain lebih penting, dan mengikuti jalan Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.